Salam jumpa anak-anak, kita sekarang ketemu lagi dengan pelajaran agama Katolik. Kita melanjutkan tema yang minggu lalu. Kalau 3 minggu lalu kita belajar tentang kita sebagai warga Indonesia ya. Jadi kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki hak dan tanggung jawab. Kemudian kita juga bangga terhadap negara kita. Nah, selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga menjadi bagian dari dunia. Maka aku kita semua adalah warga dunia ya. Nah, pada tema ini kita akan belajar lebih lanjut tentang situasi yang lebih luas lagi. Jadi ruang lingkup pembelajaran kita sudah lebih luas, hampir mirip dengan PKN, tapi kita lihat dari segi yang lain ya. Nah, emang apa sih yang akan kita pelajari sekarang? Nah, kita akan belajar tentang situasi zaman sekarang. Dunia ini semakin kesini semakin kompleks gitu permasalahan yang ada gitu ya. Jadi banyak sekali kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi informasi dan komunikasi semakin maju. Jadi hampir sekat-sekat tiap negara itu hampir tidak ada gitu ya. Jadi semua orang bisa saling menyaksikan, kita dengan mudah bisa mengakses informasi dari luar negeri, kita bisa tahu budaya dari luar negeri gitu ya. Seperti minggu lalu kita bisa mempromosikan berbagai macam keindahan kepada orang-orang di luar negeri juga dengan mudah gitu. Nah, dengan demikian hubungan antar negara menjadi semakin erat. Jadi dengan mudahnya saling berinformasi, saling bertukar komunikasi gitu ya, bertukar informasi dan saling berkomunikasi, maka negara satu dengan negara yang lain semakin erat hubungannya, semakin dekat, semakin mudah bekerja sama. Nah, maka konsep tentang manusia yang tidak bisa hidup sendiri atau makhluk sosial itu juga berlaku bagi negara. Jadi negara itu tidak bisa berjalan sendiri. Negara-negara juga perlu peran dari negara lain gitu ya. Nah, masalah yang terjadi di dunia atau di suatu negara menjadi masalah semua orang, menjadi masalah semua negara gitu ya. Jadi di nomor 5 dan 6 kurang lebih sama. Jadi masalah yang terjadi pada suatu negara tetap menjadi tanggung jawab bersama. Yang bisa kita amati zaman sekarang ini, saat ini dunia sedang mengalami hal yang sama. Hampir semua negara mengalami situasi masa pandemik. Jadi yang awalnya hanya dialami oleh negara Cina, ternyata lama-kelamaan semua negara di dunia ini mengalami hal yang sama. Dan sekarang kita masih berada dalam situasi ini gitu ya. Ternyata efeknya lumayan terasa sekali sampai kita di sini belajar harus dari rumah, kita tidak bisa kemana-mana. Nah, ini menjadi bagian dari permasalahan dunia juga ya. Tidak hanya Indonesia mengalami, tetapi negara-negara lain, bahkan negara maju juga mengalami. Jadi efeknya jadi banyak ya, dari bidang pendidikan, kemudian ekonomi, politik, semuanya menjadi goyang-goyang gitu ya. Jadi masalahnya semakin kompleks hanya karena virus corona. Nah, 4 hal yang akan kita dalami pada pelajaran ini adalah kita belajar berbagai macam masalah yang dialami dunia, kemudian apa yang diinginkan Tuhan bagi kita, kemudian Miss Desi juga akan memperkenalkan kalian dengan ajaran gereja, yaitu Gaudium et Spes artikel 16. Ini mungkin satu hal yang baru bagi kalian, tapi Miss Desi akan perkenalkan sedikit demi sedikit ya. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini. Untuk yang pertama dulu, kita memasuki masalah dunia. Apa saja sih yang menjadi masalah dunia? Ya, karena yang disebut masalah dunia berarti masalah kita juga gitu ya. Contoh-contoh masalah dunia tadi Miss Desi sempat sebutkan di atas nih ya. Ada kemiskinan, ada narkoba, ada kelaparan, bencana alam, ada perang, terorisme, penyakit menular seperti sekarang ya, virus corona gitu ya, global warming dan lain-lain. Ini adalah masalah dunia dan kita juga mengalami hal ini gitu ya. Nah, di dalam buku cetak kalian ada cerita tentang bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Nepal. Jadi Nepal ini masih sangat tinggi sekali tingkat kemiskinan di dunia. Jadi Indonesia bisa memberikan bantuan untuk mereka gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk negara Nepal? Jadi hubungannya antar negara gitu ya. Nah, kemudian kita juga saat ini mengalami masa pandemi karena COVID-19. Kemudian masalah yang lain lagi karena bencana alam misalnya, karena
masalah-masalah yang lain, terorisme, ada pengeboman di suatu tempat, ini menjadi masalah bersama gitu ya. Peperangan juga menjadi masalah dunia. Jadi sampai sekarang masih ada lagi negara yang berperang gitu ya. Jadi ini hal yang harus segera diselesaikan. Nah, kemudian apa yang dilakukan Indonesia? Indonesia berperan serta dalam membantu masalah yang terjadi di Nepal, itu yang kalian bisa baca di buku cetak kalian ya. Ini saya akan lanjutkan dari bagian yang lain, bahwa saat Indonesia mengalami bencana atau masalah serius, biasanya negara-negara lain ikut membantu. Kalian ingat tsunami di Aceh, beritanya masih gencar gitu ya. Lalu gempa di Palu waktu itu. Lalu sekarang pandemi COVID-19 ini, banyak negara yang memberikan bantuan untuk Indonesia. Bermacam-macam bantuannya, ada yang mulai dari obat-obatan, ada yang mulai dari peralatan medis, ada yang mulai dari masker dan lain-lain. Jadi banyak sekali bantuan yang diberikan Indonesia. Dan waktu itu juga Indonesia sempat memberikan bantuan kepada negara-negara lain tentunya ya. Jadi saling membantu, itu tidak hanya sekedar dari orang ke orang, dari keluarga ke keluarga, tetapi dari negara untuk negara lain juga. Kemudian banyak bentuk kerjasama yang terjalin dengan negara lain, misalnya dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam politik gitu ya. Yang sekarang kita bisa rasakan sendiri adalah citra berkat kita mengadopsi kurikulum atau positive learning dari Finland ya, yang sedang kita jalani sekarang setiap kalian melaksanakan PEPOL atau SDC gitu ya. Jadi kita belajar juga dari mereka yang belajar lebih dulu di Finlandia. Jadi ini salah satu bentuk kerjasama kita dengan negara lain. Kita belajar dari orang Finlandia. Jadi Miss dan Mister juga belajar dari mereka gitu ya. Kami bertukar informasi, kami bertukar pelajaran gitu. Kemudian bagian yang kedua, Miss Desi mengajak kalian untuk membaca kitab Mazmur 47 di buku cetak ada. Kalian buka buku kitab suci juga boleh. Apa yang ada di kitab Mazmur 47 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah raja dari segala raja gitu ya. Jadi raja di dunia ini, maksudnya apa? Kita diingatkan bahwa dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang berkuasa penuh atas segalanya. Jadi kita perlu bekerja sama untuk menjaga keutuhan dunia ini. Keutuhan dunia itu ya dari berbagai macam bidang gitu ya, tentunya bidang politik, ekonomi, kesehatan, politik, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain. Nah, jadi Tuhan yang merajai alam semesta, Tuhan yang mengatur kita semua sebagai warganya, dan kita harus tunduk, harus taat kepada raja kita gitu ya. Jadi kita harus saling membantu, harus bekerja sama, kemudian harus menjaga keutuhan satu sama lain. Nah, sekarang saya ajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu ajaran gereja. Ajaran gereja ini adalah Gaudium et Spes. Miss Desi secara khusus ajak kalian masuk ke artikel 16 karena hubungannya dengan situasi dunia gitu ya. Jadi Gaudium et Spes ini adalah bagian dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Bukunya seperti ini. Nih, bukunya bentuknya hampir mirip dengan kitab suci. Kalau kitab suci kan ditulisnya sudah dari zaman dulu gitu ya. Itu peninggalan para rasul yang masih menuliskan pengalaman mereka bersama Yesus. Nah, sementara dokumen Konsili Vatikan kedua ini adalah ajaran gereja yang dibuat oleh para uskup di dunia dalam sebuah konferensi, dalam sebuah rapat besar yang menghasilkan ajaran-ajaran gereja yang menjadi panduan kita untuk melangkah sebagai umat beriman yang baik ya. Nah, ini adalah buku yang khusus mendalami Gaudium et Spes. Ini edisi bahasa Latinnya gitu ya. Nah, ini bukan Mazmur ya, tetapi Gaudium et Spes artikel 16. Jadi Gaudium et Spes ini sendiri berbicara tentang masalah-masalah yang ada di dunia. Jadi kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan yang dialami dunia berarti dialami juga oleh gereja. Maka gereja bertugas untuk menjalankan misi, memberikan kegembiraan dan harapan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang miskin, orang yang menderita gitu. Nah, Yesus telah memberi teladan dengan cara menyampaikan kabar baik kepada mereka yang menderita, yang miskin, yang sakit dan lain-lain ya. Banyak sekali peran Yesus untuk mereka.
maka kita juga harus bekerja sama untuk melakukan kebaikan dalam segala bidang kehidupan. Jadi Yesus memberi contoh yang baik kepada kita dengan menyembuhkan orang sakit, membantu orang miskin, mengunjungi orang-orang yang tersingkir gitu ya. Kita juga harus melakukan hal yang sama tanpa melihat dia berasal dari negara mana gitu. Kemudian selanjutnya, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah, Mrs. mengajak kalian untuk merefleksikan. Minimal yang bisa kita lakukan dari rumah, dari tempat kita masing-masing adalah berdoa. Apakah kamu sudah mendoakan warga di dunia yang menderita? Kalau kamu ikut misa streaming, kita selalu diajak untuk berdoa, mengikuti doa Paus Fransiskus dalam mengatasi masa pandemik ini ya. Jadi kita berdoa pada masa virus corona ini supaya segera berlalu, kemudian kita tetap diberi kesehatan, lalu mendoakan mereka yang meninggal. Nah, hal sederhana yang bisa dilakukan secara pribadi dimanapun kita berada adalah berdoa. Ini hal yang paling sederhana. Lalu yang bisa kita lakukan lagi adalah memelihara lingkungan hidup, baik yang kita sebagai manusia maupun lingkungan hidup yang sekitar, alam sekitar gitu ya. Apakah kita bisa memelihara lingkungan dengan baik? Kenapa hubungannya apa dengan lingkungan gitu ya? Karena lingkungan kita ini berdampak langsung dengan global warming. Jadi kalau kita ikut memelihara lingkungan, maka kita mengurangi dampak pemanasan global untuk dunia. Jadi hal sederhana tetapi efeknya besar sekali. Nah, kemudian apakah kita sudah membantu? Bagaimana aku membantu orang yang lain orang menderita di negara lain? Ya, kalau tadi kan ada bantuan yang bisa kita serahkan untuk negara di Nepal. Nah, kita sudah berpartisipasi atau belum? Ya, sebagai warga negara. Kemudian berkarya. Karya apa yang bisa aku buat untuk mengajak orang lain peduli terhadap masalah dunia? Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan mungkin dengan kita sering-sering menggunakan media sosial, berarti kita mengajak orang untuk hidup secara damai, kemudian rajin merawat lingkungan, lalu juga mengabarkan kabar-kabar yang baik begitu ya. Jadi memanfaatkan media dengan bijaksana, kemudian mengadopsi hal-hal positif dari negara lain juga boleh, memperkenalkan negara kita untuk negara lain, hal-hal yang baiknya juga boleh. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk ini ya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, Mrs. bisa bantu jelaskan ulang, silahkan disampaikan di Google Classroom. Tugasnya silahkan kalian bisa intip, bisa lihat di kolom assignment ya. Demikian penjelasan dari Miss Desi, semoga memberkati kita semua.